oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dikelola pusat. Ya. Nah, pada tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi otonomi daerah dan museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekarang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Ya. Apa itu definisi museum atau pengertian museum? Pengertian museum adalah suatu lembaga bersifat cepat, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh museum. Terus tugas museum apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyimpan, merawat, memamerkan, dan mengedukasikan koleksi-koleksi atau peninggalan sejarah nenek moyang kita masa lalu. Ya, hingga saat ini museum ini telah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi, terdiri dari berbagai jenis seperti etnografi, filologi, numismatik, ya, biologika, heraldika, dan sebagainya. Ya. Ini sehingga museum ini dikategorikan dengan museum umum. Nah, kalau museum yang memiliki koleksi terdiri dari berbagai jenis bidang ilmu, itu disebut dengan museum umum. Nah, kalau museum khusus, ya, museum memiliki hanya satu jenis koleksi, satu jenis bukan satu koleksi, ya. Satu jenis seperti museum perkebunan. Jadi tentang perkebunan lain tidak yang lain, museum uang, museum lain-lain, museum batik, dan sebagainya. Itu museum khusus. Ya. Kita masuk ke ruang prasejarah. Jadi kita koleksi prasejarah atau museum kebudayaan dulu. Manusia pokoknya terbagi dua. Homo erectus dan Homo sapiens. Homo erectus itu manusia purba yang belum memiliki pikiran, belum memiliki kecerdasan diri. Kehidupan sehari-hari tidak menggunakan pakaian, ya. Mengolah makanan juga belum bisa. Hasil buahnya itu ditangkap langsung dimakan sama. Itu Homo erectus. Homo erectus. Beda dengan Homo sapiens yang sudah memiliki kecerdasan, yang sudah menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Mengolah makanan juga sudah bisa. Hasil buahnya ditangkap, dipotong, dibakar, baru dimakan. Jadi sudah sedikit cerdas seperti kita. Ya. Itu juga masih terdapat koleksi yang menggunakan alat-alat yang digunakan manusia purba. Batu ya digunakan untuk membelah kayu, ya, memotong sesuatu, memotong hewan rumah dan sebagainya. Juga mata kancing, kayu berjalan, kemudian kayu rusak dan sebagainya. Kayu rusak digunakan untuk mencontohkan berlebihan maupun berperan melawan musuh. Nah, kemudian nanti masuk ke belakangan juga terdapat ruang megalitik. Ruang megalitik ini menunjukkan koleksi nenek moyang kita sebelum menggunakan agama. Ya. Seperti peti mati dari Nias, kemudian ada tongkat pengetahuan. Tongkat pengetahuan ini digunakan untuk upacara ritual mengambil hujan dan membersihkan hujan. Menurut dari susah didapatkan. Hujan juga bisa dibersihkan dengan kekuatan supranatural, ya. Sekarang nggak bisa lagi, ya, karena nenek moyang kita sudah menggunakan agama, ya, jadi nggak boleh begitu lagi. Kemudian terdapat juga ruang gubalan, ya, bejan dari Dewi, ya. Di sini sebagai penjaga kampung. Ya. Jadi kalau ada orang yang berjahat, mencuri atau apa, nanti bejan itu bisa mengeluarkan suara, mengumpul apa, gitu. Jadi masyarakat bisa bersedia. Kemudian ada juga talangkap. Talangkap itu terdiri dari kayu alim, jadi setelah menggunakan aksara bahasa, ya. Di sini tentang guna-guna, sampai mantra-mantra, ya. Kemudian penolak barang, hari baik dan hari buruk. Kemudian masuk ke ruang yang kemudian di tempat koleksi Buddha seperti Patung Amitabha, Prasna Paramita, Dewi Laksmi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian masuk ke ruang Islam. Di situ sampai koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah Islam. Nah, maksudnya Islam ke Sumatera Utara dari jalur perdagangan yang dari Barus. Tahu Barus? Tahu Barus? Barus tahu? Sumatera Barus. Tahu Tengah tahu? Tahu. Ya, Barus itu di Tapanuli Tengah, Nah, kemudian di situ ada koleksi-koleksi seperti naskah-naskah kuno, naskah fikih, naskah tasawuf, tajwid muluk dan sebagainya. Nanti ada kita lihat koleksi sejarah Islam. Nah, kemudian masuk ke ruang kolonial, di situ terdapat koleksi perkebunan, ya, seperti cengkeh, pala, kulit manis, ya, tembakau dan sebagainya. Ya. Sejarahnya dulu bahwa Belanda di Sumatera Utara itu tidak hanya menjajah secara fisik atau perangan, ya, tetapi
datang ke Sumatera Utara bersama dengan sendiri membuka lahan perkebunan dulu ditanam tembakau, ya, dulu dikenal dengan tembakau Deli, ya, kualitasnya nomor 1 di dunia. Jadi Belanda ini mengambil pekerja dari masyarakat tempat, dari mau seperti Batak, Karung, Melayu, dari mau. Jadi Belanda mengambil inisiatif mendatangkan pekerja Cina dari Penang, Malaysia. Ya, ada orang Cina sini? Ada? Orang Cina? Ya. Kemudian kurang lagi buruhnya didatangkan dari India. Ada orang India? Ada orang India? Nah, kemudian kurang lagi datangkan dari Jawa. Ada Jawa? Jawa semua nih. Nah ini semua makanya dari Sumatera Utara karena Belanda. Jadi Belanda mengambil pekerja perkebunan dari Jawa. Makanya nanti Anda bisa lihat semua di perkebunan sekarang orang apa? Cina. Ada di Cina. Orang Jawa. Orang Jawa. Cina ada perkebunan tapi Cina itu sayur. Oke, nanti naik ke lantai 2 jadi simulasi daur hidup mulai dari kelahiran sampai kematian, ya. Seperti peralatan makan siri, ya. Nanti Anda bisa lihat peralatan makan siri itu apa aja, ya. Ada pengenangan, ada bulan aku dari Nias, ya. Ada orang ya? Ada? Ya, macam-macam itu. Kemudian alat pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan sebagainya. Terdapat juga pertimbangan hidup bersama bakal, karena barang-barang yang bagus, ya. Itu barang-barang yang suka. Itu pertimbangan darah kurban disebut dengan laba-laba. Karena dapat juga miniatur rumah adat dari berbagai etnis. Tahu etnis? Suku, ya. Nah, tanya ada berapa etnis asli Sumatera Utara? Ada berapa? Ada berapa? Iya, 8, betul. Siapa namanya ini? Bisa. Ya, sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara. 1, 2, 3 nggak tahu, 1 atau 2. Sumatera Utara yang ada di sini. Nggak penting ini. Ayo, 1. Jauh nggak, tapi kan Bapak tadi cerita Jawa itu yang datang ke Belanda. Etnis asli. Etnis suku asli Sumatera Utara. Padang Sumatera Barat. Lubis marga. Bisa kan? Bisa? Oke, tepuk tangan dulu. Yang cewek. Ya, siapa namanya? Gela. Ya, kenal semua? Kenal? Kenal? Belum menjamin belum. Oh, kenal? Belum. Dengar? Saya Kaila Rafifah dari kelas 1. Kaila, oke. Sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara. Batak Toba, Batak Nias, Papa, Batak Ini, Simalungun, Melayu, Karo, Sasa. Sasak.
etnis atau suku asli Sumatera Utara 8 ya, di Batak, Karo, Toba, Mandailing, Pak Dairi, Simalungun, Melayu, Nias, Pesisir Seborga ya, ada 8. Jadi dia harus tahu etnis asli Sumatera Utara, nah Jawa, Cina, India, Banjar, ya, dan lain-lain semuanya etnis pendatang. Ya. Jadi, tapi bukan berarti membeda-bedakan, kita hanya belajar sejarah etnis asli Sumatera Utara. Contoh etnis asli Kalimantan itu Banjar, kan? Kalau di Jakarta itu Betawi, jadi kita harus tahu ya etnis asli Sumatera Utara. Mungkin lanjut ke ruang lantai 2 bagian timur, di sini terdapat berbagai tenun yang ada di Sumatera Utara. Ada orang Batak? Ya, ini kacamata. Siapa namanya ini? Ya, kenalan. Dengar? Halo teman-teman, nama saya Farhan. Farel, itu namanya Farah. Farel ya, oke. Ada berbagai koleksi tenun di Sumatera Utara. Tenun ini namanya berbeda-beda sesuai dengan suku masing-masing. Tenun Sumatera Utara yang dari Batak Toba disebut belos. Ya, tepuk tangan. Ya, ada orang Karo? Karo. Nah, ini malu-malu. Sini. Enggak, rohingya kan. Ya, Karo. Ada Karo. Ini cewek ada Karo. Karo. Ada? Karo ada? Ada? Oke, kita lewatkan. Simalungun ada? Ada juga? Mak pasti nggak ada. Ada. Ini rombongannya ketiga kali baru ini ada Pak. Marganya apa? Hah? Jawa Barat. Belum masuk tempat Pak. Alhamdulillah perkenalan. Kenal? Belum. Bagus sudah baik. Sana kamu. Ya, kalau di Batak Toba namanya Ulos, di Karo Uwis, Simalungun ada tadi? Simalungun Jauh, kalau di Batak? Betul? Betul? Ya, tepuk tangan dan dulu baru. Oke, di Batak namanya Oles. Ada orang lain? Ada orang lain? Ya, ada lagi yang lain. Gak usah malu dengan sukunya, banggalah dengan suku sendiri. Melayu. Ya. Udah kenal? Kenal? Saya dari kelas Teks. Siapa namanya? Di belakang? Nama saya Andrian dari Teks. Andrian Jen. Andrian Jen ya. Oke, tenun dari Sumatera Utara. Kalau di Batak Toba namanya Ulos, di Karo namanya Uwis, di Simalungun Jauh, di Pak Dairi namanya Oles, kalau di Melayu di Melayu ada tahu? Ya, oke, tepuk tangan untuk dia. Ya,
Ya, kalau dimulai namanya songket ya. Jadi yang tadi belajar semua hampir sama ya. Warnanya juga hampir mirip-mirip, fungsinya juga sama, cuma namanya beda-beda. Jadi jangan sebut orang Karo pakai ulos, jangan sebut orang Semanjung pakai ulos. Semuanya punya nama masing-masing ya. Oke, lanjut ke ruang berikutnya terdapat koleksi alat musik dari berbagai jenis, sisi dari minyak ya. Kemudian garantung dari Narkoba, orang sambilan dari Mandailing, ya. Kemudian gong dari Karo dan sebagainya ya. Terdapat juga koleksi kesenian seperti Sigale-gale, tahu Sigale-gale ya? Ya. Kemudian terdapat juga koleksi permainan tradisional seperti congklak. Ya, masih main congklak ya? Masih ya? Enggak lagi ya? Congklak. Kemudian ada patung lele, kafe dan sebagainya. Ya. Kemudian turun ke bawah terdapat koleksi pers ya, koran-koran tempo dulu ya. Bahwa koran pertama yang ada di Sumatera Utara itu namanya Deli Koran ya. Ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda, diterbitkan oleh seorang yang berbangsa Belanda ya pada tahun 1885 ya. Nah, terdapat juga di situ koleksi peralatan atau senjata tujuan kita melawan penjajah seperti bambu runcing, tombak, bom molotov, kemudian bom tusuk landu dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya nanti terdapat koleksi-koleksi atau foto-foto pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Jadi Bapak mau tanya dulu tentang pengetahuan kalian tentang pahlawan nasional ya. Ya, ini siapa namanya? Ini. Siapa namanya, kenal? Ya, kenalkan dulu. Kemudian kita ya, kenalkan. Sabrina, sebutkan satu pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Sisingamangaraja, oke, tepuk tangan. Yang laki-laki. Ini dia. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Birman Fahri dari Sepuluh Terkadua. Ya, sebutkan nama pahlawan nasional berasal dari Sumatera Utara selain Sisingamangaraja. Satu aja. Pas. Google dulu. Itulah dia. Hah? Ada balik ya, tepuk tangan. Walaupun nyontek ya. Yang perempuan. Orang dia. Yang ini siapa namanya? Siapa namanya? Putri. Ya, ada Sisingamangaraja, ada Malik ya. Ya, sebutkan pahlawan nasional Sumatera Utara selain Sisingamangaraja ada Malik. Ada bisikan setan. Dengar katanya apa? Dengar, memang kecil suaranya. Hah? Memang kecil. Ya, katanya Ahal Sution ya, tepuk tangan dulu. Raja, ada Malik, Ahal Sution, dua lagi. Itu yang paling dulu tanah itu. Jangan berondol-berondol. Ya, sebutkan pahlawan nasional Sumatera Utara selain yang tiga tadi. Sudah kenal semua? Ya, perkenalan dulu, perkenalan kawan-kawan. Siapa namanya?
Namanya Jaki Prayoga. Sebutkan pahlawan nasional. Muhammad Yamin. Betul? Muhammad Yamin. Betul? Muhammad Yamin. Nggak tahu? Ya, tepuk tangan, nggak tahu. Itu yang cewek. Siapa namanya ini? Ya, kenalkan namanya. Siapa namanya? Minta ya, oke, sebutkan nama pahlawan nasional Sumatera Utara. Ya, Kiras Bangun, tepuk tangan. Satu laki-laki. Ini. Ya, diri situ aja, kenalkan namanya. Siapa namanya? Kober. Muhammad Farid Akbar ya. Farid Akbar ya. Hasibuan. Dari mana? Sebutkan nama pahlawan nasional. Teguh Muhammad Hasan. Iya, Teguh Muhammad Hasan. Oke, tepuk tangan. Jadi kita itu harus tahu nama pahlawannya. Ya, jangan tahunya Imam Bonjol, Diponegoro ya, tapi pahlawan sendiri nggak tahu. Ya. Di Karo ada Kiras Bangun, Jabin Ginting, ya. Di Kapsel ada Anak Sution, di Toba di Panjaitan, Berdina Urban Tobi, ya. TB Simatupang, ya. Di Melayu ada Amin Amja, ya. Semua ada. Ya. Jadi nanti ada 12 kita, 12 pahlawan nasional. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan sebelum ke ruang pameran. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Pas? Ya, Bapak mau ngutip tadi, kalau tadi dengar apa enggak? Ya. Sebutkan pengertian museum. Tadi kan Bapak menjelaskan ya, pengertian museum. Tempat menyimpan pameran sejarah. Nah, itu fungsi. Ya, sini, ke depan. Ya, biar semua kawan-kawan tahu. Pengertian atau definisi museum. Dulu. Sebutkan pengertian dari museum. Jadi museum itu wilayah yang ketat dan tidak memungut biaya untuk memajangkan barang-barang kuno. Ya, hampir betul, tapi masih kurang lengkap ya, tidak memungut biaya. Kayaknya gue kemarin masuk bayar. Untuk barang-barang ini. Oh, barang-barang ini. Ada yang bisa menyempurnakan pengertian dari museum suatu lembaga? Ada yang bisa? Tadi udah Bapak jelaskan, berarti nggak didengar ini. Nah, ini kau, ini apa namanya ini? Ya. Pengertian dari museum. Lengkap ya. Lembaga ya.
Andri Chandra, sebutkan alamat dari mobil ini. Ada yang tahu alamat mobil ini? Ya. Ini itu. Nur Anissa. Ya, oke, sebutkan alamat mobil ini. Jalan Main Doni. Dari Makam Pahlawan sampai ke sana. Ya, nomor? Ya. Oke lah, tepuk tangan. Jalan Main Doni nomor 51 Medan. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Atau ada yang mau bertanya sebelum bubar? Mas? Masuk lagi. Yang kedua, nggak boleh dengan kata fitri ya. Nggak boleh. Yang ketiga, dilarang lari-lari. Lari-lari, berteriak-teriak nggak boleh. Dilarang keras. Ya. Jadi jangan macam lari, berteriak itu nggak boleh. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum ke pameran kita mau ke unit teater. Mau nonton dulu ya. Coba.
Ini